Halo everyone, selamat datang di channel ini sama gue. Oke, kali ini gue akan bahas tentang buku-buku yang bisa mendekatkan gue kepada mimpi gue. Ini tuh kalau dalam percintaan tuh mak comblangnya gitu, ya gitulah teman-teman. Jadi buku-buku ini itu kayak ya ada beberapa yang menginspirasi dan ada beberapa yang memberi tips-tips untuk mendekatkan jalan gue kepada mimpi gue, yaitu kuliah ke luar negeri. Oke, kita mulai langsung aja dari buku yang pertama, yaitu mungkin buku ini tuh familiar untuk beberapa dari kita karena emang bestseller. Oke, bukunya yaitu buku latihan soal Mantapu Jiwa karangan Kak Jerome Pauline Sejabat. Pasti angkatan aku tuh ya khususnya, dan kayak kelahiran 99 sampai 2003 kayaknya hampir semuanya tahu gitu deh tentang Kak Jerome. Karena teman-teman aku atau kenalan-kenalan aku yang seangkatan itu, kalau setiap aku tanya Jerome Pauline Sejabat tau nggak? Iya tahu-tahu. Dan pasti kalau kalian ada di angkatan itu kalian pasti tahu siapa sih Jerome Pauline itu ya. Halo Bang Jerome, siapa tahu suatu hari nanti dia nonton video ini ya. Jadi buku ini itu autobiografi gitu ya, yang nulis Bang Jerome tentang perjalanan hidup dia, khususnya sih dari lahir, cuman kayak cuman introduction-nya aja, terus kayak lebih menceritakan ke how dia bisa dapat beasiswa Mitsui Bussan. Kayak kita tahu kalau kalian adalah subscriber ya beliau. Di buku ini gue gambarin aja ya, buku ini tuh kayak bener-bener menginspirasi gue banget untuk menjadi kaum yang tidak rebahan ya, kaum yang rajin ya. Karena Bang Jerome ini orangnya ambisius banget, dan kayak di semua hal gitu loh dia ambisius, nggak cuman hal belajar kayak olahraga dan lain sebagainya deh. Nah di situ gue belajar gak ada mimpi yang tiba-tiba terwujud sendiri gitu, jadi kayak harus butuh perjuangan keras. Dan gue sukanya juga Bang Jerome ini religius banget gitu deh pokoknya, jadi selalu mengaitkan segala hal pada Tuhan gitu, jadi selalu minta tolong sama Tuhan. Jadi dari situ kita banyak belajar ya dari seorang beliau gitu. Dia tuh rajin banget dan juga religius banget. Nah di buku ini juga yang paling bikin gue emes banget, kayak wow gitu pokoknya menakjubkan banget itu adalah di sini tuh pokoknya ada jadwal dia belajar bahasa Jepang gitu. Pokoknya jadwal dia belajar itu tuh benar-benar yang satu hari tuh full banget tuh, sampai gue tulis di sini. Nah kalau kalian bisa baca nih ya, kalau kalian ke kamar gue ini, lo bakalan baca daftar itu jadwalnya Bang Jerome ini. Gue tulis di situ saking karena gue wow. Jadi Bang Jerome ini dalam jangka waktu cuma 1,5 tahun aja, dia itu bisa dapat nilai N1. Jadi kalau buat yang belum tahu ya, N1 itu sertifikat bahasa Jepang buat orang yang non Jepang, dan itu yang paling tinggi, dan itu susah banget. Ada beberapa cerita yang kayak udah bertahun-tahun belajar bahasa Jepang tapi belum bisa dapat N1. Sedangkan Bang Jerome cuma 1 tahun doang udah bisa dapat N1. Jadi tingkatannya tuh N5, N4, N3, N2, N1. N1 ini yang paling tinggi dan kayak susah banget gitu, dan Bang Jerome dapat nilai bagus dalam waktu cuma 1 tahun. Kalau dilihat dari jadwal belajar dia tuh ya, yang gue catat sampean, itu yang bener-bener gila sih orang ini. Kayak yang oh my god. Jadi kalian wajib banget beli untuk memotivasi diri kalian. Next, ya buku yang kedua. Ini adalah buku tentang kisahnya Kak Gita Savitri Devi. Gue tuh kenal Kak Gita waktu kelas 11-an lah ya. Waktu itu gue ikut Olimpiade Kimia. Nah dari situ ya gak menang sih dari situ pokoknya teman gue tuh namanya Dewi. Halo Dewi kalau nonton. Dewi Rahayu, teman sekosan gue. Jadi dulu SMA gue ngekos gitu. Nah gue inget banget mati lampu gitu, gue ulang tahun tiba-tiba ngasih kado ini. Dia bilang itu ada titipan apa gila gitu. Terus gue masuk ke kamar, ya ampun Del, lo apaan sih, gila, dibeliin buku dong sama dia. Terus gue baca belakangnya ini bahwa Kak Gita Savitri Devi itu kuliah di Free University Berlin, Jerman.
dengan jurusan kimia murni. Nah dari situ gue ngerti sih kenapa dia ngasih buku ini ke gue, kan waktu itu gue lagi olimpiade kimia gitu. Dari sini, dari cerita Kak Gita ini, gue suka banget sih plotnya, cerita-cerita dia gitu. Dia tuh selain penulis buku ini juga, dia tuh YouTuber juga, dia itu penulis blog. Dan gue suka yang dari Kak Gita ini, dia bener-bener kayak critical thinking banget, dan orangnya tuh kayak speak up banget gitu. Jadi setiap keresahan-keresahan yang dia rasakan, dia selalu speak up gitu deh pokoknya. Nah di buku ini sendiri, dia menceritakan tentang waktu dulu di SMA itu apa ya, kayak anak yang biasa-biasa aja yang suka main gitu-gitu deh. Pokoknya waktu remaja dia tuh kayak nggak punya apa sih namanya tujuan hidup, kayak yang terlalu menikmati masa remaja dia gitu deh. Nah terus waktu dia mau kuliah, dia baru kayak sadar kalau dia harus serius dan harus menentukan ke depannya dia harus gimana gitu. Dari sini juga gue kayak merasa bahwa nggak ada yang nggak mungkin, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Kan gimana ya, dia aja, Kak Gita aja yang santuy banget SMA-nya, sekarang bisa kuliah di Jerman S1, udah lulus ya, kimia lagi kan, kimia murni, gila banget gak sih? Kayak yang gue tuh waktu pertama kali baca buku, wah berarti gak ada yang gak mungkin dong, berarti gue pun bisa dong kayak dia gitu. Jadi buku ini lebih ke kayak, kalau Kak Jerome kan tuh apa dari kecil, kayaknya dari kecil tuh udah ambis banget gitu kan. Jadi kayak gue, Kak Jerome aja ambis dari kecil, emang gue bisa ya. Nah dari buku Kak Gita ini gue terinspirasi bahwa gak ada yang terlambat gitu untuk dilakukan. Selama kita masih hidup di dunia, kita bisa melakukannya. Jadi buat kalian semua yang punya misi dan visi yang sama kayak gue, atau mimpi yang sama, kuliah ke luar negeri, gak ada yang terlambat, kalian bisa mewujudkan mimpi itu secepatnya. Yang ketiga sekaligus buku terakhir, sebenarnya ini ada 3 buku yang benar-benar tebal banget tuh. Kenapa gue jadiin satu? Karena ini bukunya lebih ke teknis gitu sih. Buku yang 3 ini kayak memang berkaitan banget gitu. Mungkin yang pertama kali gue mau bahas ini dulu kali ya, tentang bahasa. Ini bukunya judulnya Kunci Inggris, penerbitnya Inspira Books. Kalau kalian mau order, di sini ada Instagramnya, ada websitenya, nanti gue kasih di link di bawah ya. Kalau mau pesen juga. Jadi buku ini itu komplit gitu deh. Pokoknya ada CD-nya juga. Ini 2 CD loh. Isinya itu workbook atau apa tuh, buku kerja lah ya, buku yang kalian bisa kerjain apa sih, soal-soal gitu. Terus e-book informatif, materi-materinya, dan video juga. Jadi ada video tutoring 40 jam videonya durasinya lah. Gue emang belum belajar semuanya ya, baru sedikit banget. Terus ya ini juga bisa ngebantu kalian untuk bisa belajar otodidak sendirian di rumah, belajar bahasa Inggris. Terus yang IELTS ini, IELTS Killer, cara pasti mendapatkan skor IELTS band 7,0. Emang itu susah banget sih, cuman mungkin emang benar kalau kalian pakai IELTS ini secara rutin dan benar-benar diterapin semua, insya Allah kalian akan dapat 7,0. Kenapa gue bilang mungkin? Karena gue emang belum baca semuanya, gue baru kayak baca depan-depannya doang, terus baru nonton. Ini juga ada 2. Oh ya, ini kenapa kayak gini? Ini tuh jadi waktu itu gue buat traveling gitu, terus gue asal naruh di lemari, terus dimakan rayap. Ternyata di lemari itu ada rayapnya. Tuh, ngeri banget gak sih? Ya ampun, sebenernya gue tuh kayak yang aduh sedih banget deh, kenapa bisa kayak gitu. Tapi ya gimana ya, gue juga gak pengen kayak gini gitu. Gue tahu buat kalian pecinta buku pasti ngerasa bahwa kok bisa sih sampai kayak gitu. Gue juga gak mau ini terjadi. Ya udahlah ya. Tapi yang masih gue syukurin adalah, yang gue syukur banget, meskipun udah kayak gini, tapi dalamnya masih bisa dibaca banget, masih lengkap banget. Ini cuma depannya aja tuh, kayak depannya doang. Nah ini juga ada 2 DVD, pokoknya sama lah kurang lebih kayak itu. Dan ya gue belajar otodidak di sini, meskipun gue juga pernah ke Pari dan pernah belajar online juga, tapi ini tuh kayak ngebantu banget juga untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dan yang ini benar-benar ngebantu gue banget dalam persiapan dan dalam mental juga sih. Ini JKLN singkatannya. Tapi kalau ini jurus, pokoknya JKLN tuh jurus kuliah ke luar negeri. Nah kalau ininya di
covernya tulisannya, baca ini kamu pasti kuliah ke luar negeri dijamin 100%. Awalnya waktu gue beli buku ini kayak ya kali masa iya sih, tapi ketika udah gue baca kayak hampir semuanya gitu, gue baru sadar kayak kalau beasiswa dan kuliah luar negeri itu gak harus benar-benar lo tuh harus yang pinter banget menang seluruh olimpiade, terus juara kelas terus pinter banget bahasa Inggrisnya, nggak perlu sebegitu muluk-muluknya. Ternyata lo sebagai siswa biasa-biasa aja bisa juga kuliah di luar negeri. Nah dari situ waktu gue baca buku ini benar-benar kayak yang gue tersadar bahwa emang benar pasti ada jalan asalkan ada kemauan ya. Dari buku ini gue sadar banget kalau quotes itu benar-benar ada, dan di sini juga ada CD-nya. Ini CD-nya. Di sini tuh ada e-book 9. Jadi kenapa sih semuanya ini ada e-booknya? Karena ini kalau dicetak semuanya bener-bener yang banyak banget gitu ya, 9 e-book tentang kuliah ke luar negeri, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia dan lain-lain. Ya kan cuma itu aja kan ya teman-teman. Di Antartika nggak ada universitas. Ya gitu. Nah ini pokoknya dari buku ini gue tersadar banget bahwa kan gue bahasa Inggrisnya kayak yang cuma biasa-biasa aja gitu kan. Dari situ kayak ya gue pasti bisa gitu. Nah dari pokoknya kalau kalian punya buku ini kalian pasti percaya diri banget bahwa selalu ada jalan kalau ada kemauan. Intinya gitu. Pokoknya di situ tips-tipsnya bener-bener bikin lo tuh kayak gue pasti bisa gitu. So buat kalian yang punya mimpi yang sama kayak gue, kuliah ke luar negeri, buku-buku ini kayaknya wajib banget kalian punya. Dan kenapa bukunya cuma dikit banget? Karena kayak tangga untuk sampai di titik ini gak cuma buku aja sih yang gue adain, kayak ada website, ada juga sosial media dari mereka ini juga ada beberapa gitu, terus YouTube konten YouTube mereka yang selalu inspirasi gue dan ngasih tips-tips gitu. Dan mungkin di video nextnya gue bakalan share tentang sosial media dan website yang benar-benar ngebantu banget untuk kalian yang pengen banget keluar. So untuk buku kayaknya segitu aja ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dan gak jelas, kalian bisa komen di bawah. Kalau suka sama video ini, like videonya, jangan lupa. Kalau gak suka, dislike aja. Dan kasih alasan kenapa kalian gak suka sama video ini. Komennya di komen kenapa kalian gak suka sama video ini. Dan kalau ada sesuatu yang menurut kalian salah, atau menurut kalian harus diperbaiki, atau menurut kalian nggak seharusnya ada dalam video, kalian boleh banget komen di bawah. Kalau misalnya ada juga editan yang apa sih kayak gini, kok kayak gini sih, kalian boleh juga komen di bawah. Pokoknya komen aja di bawah apapun yang harus gue perbaiki dari video ini. Terima kasih banyak supportnya, makasih banyak komennya, makasih banyak like-nya. Dan yang belum subscribe tentunya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Segitu aja ya. Oh ya, jangan lupa Alkafinya, karena kita selalu pakai hashtag #PloperAlkafi. Segitu aja lah intinya video dari gue. Makasih banyak semuanya yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye!